Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Septian, nomor absen 20, kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang konflik di Timur Tengah. Yang saya akan bawakan yaitu tentang perang Iran dan Irak. Seperti judulnya, perang Iran dan Irak, konflik ini terjadi antara Iran dan Irak. Konflik ini terjadi pada tanggal 22 September 1980 sampai tanggal 20 Agustus 1988. Konflik ini berlokasi di perbatasan Iran dan Irak, yang lebih tepatnya di Teluk ASW. Awal terjadinya ketegangan antara kedua negara tersebut yaitu pada April 1980. Pada saat itu sedang berlangsung acara konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia di Irak. Tiba-tiba saja pada saat itu sebuah bom meledak dan menggagalkan acara tersebut. Karena kejadian tersebut, Irak menganggap bahwa Iran menantang untuk berperang. Selang 5 bulan kemudian, yang lebih tepatnya pada tanggal 4 September 1980, Iran tiba-tiba melancarkan serangan ke beberapa wilayah di Irak. Atas kejadian tersebut, puluhan rakyat di Irak menjadi korban. Kemudian, Irak tidak tinggal diam. Tidak sampai sebulan, tepatnya pada tanggal 22 September 1980, Irak membalas serangan ke Iran dengan menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan pelabuhan udara di Iran. Irak berhasil menduduki pulau Tum Besar dan Tum Kecil yang sudah dikuasai oleh Iran selama beberapa ratus tahun. Serangan ini kemudian dianggap sebagai kemenangan oleh Irak. Akan tetapi, Iran tidak tinggal diam. Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah Irak, yaitu Basra dan Wasit. Perang ini terus berlanjut. Aksi saling serang tidak dapat dihindari. Hingga akhirnya pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Norwuz yang membawa dampak besar bahkan ke negara-negara tetangganya. Dampaknya sangat buruk, hingga sumber daya air di sekitar wilayah teluk tercemar oleh minyak. Hal ini membuat harga air di wilayah tersebut sangat mahal. Bahkan harga 1 liter air pada saat itu hampir 5 kali dari harga standar minyak mentah OPEC. Adapun beberapa negara yang terkena dampaknya yaitu seperti Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Perang ini pun terus berlanjut sampai tahun ke-8. Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata tidak membuahkan hasil. Dalam perang ini tidak ada yang kalah maupun yang menang. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melakukan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers yang sudah disusun pada tahun 1975 dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian Algiers adalah perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Aljazair. Perjanjian ini dilaksanakan di ibu kota Aljazair, yaitu Algiers. Tujuannya yaitu untuk meredamkan perselisihan antara kedua negara. Perjanjian ini dipertemukanlah petinggi dari kedua negara tersebut, Saddam Hussein dari Irak dan Shah Reza Pahlavi dari Iran. Perjanjian Algiers ditandatangani pada tahun 1975. Adapun beberapa dampak dari terjadinya konflik Iran dan Irak. Yang pertama, dampak di bidang ekonomi. Hancurnya ekonomi Irak dan kerugian di kedua belah pihak. Yang kedua, dampak di bidang sosial, yaitu membuat perpecahan di negara Arab. Peran Indonesia dalam konflik Iran-Iran yaitu Indonesia mengirim pasukan militer ke Iran dan Irak.
Saya akan memberi komentar tentang peristiwa perang antara Irak dan Iran. Tadi saya sudah menjelaskan dan dapat disimpulkan bahwa Irak dan Iran memiliki sifat serakah yang keduanya memiliki beberapa keinginan. Yang pertama, mereka ingin menguasai Syad al-Arab yang notabene di situ adalah jalur perairan yang di dalamnya memiliki pelabuhan-pelabuhan besar. Yang kedua, mereka juga ingin menguasai Teluk. Yang ketiga yaitu merupakan keuntungan bagi Iran karena tadi saya jelaskan bahwa Irak sedang melemah karena mengalami revolusi. Sekian penjelasan dari saya tentang konflik di Timur Tengah. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.